Seperti inilah bentuk dan isi di dalam rumah Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah replika di Madinah, rumah Nabi Muhammad digambarkan sangat sederhana dan jauh dari kemewahan. Inilah contoh kehidupan sosok pemimpin yang amanah dan patut diteladani. Rumah sederhana Nabi Muhammad ini terbuat dari tembok bata dan berpoles tanah liat. Atapnya terbuat dari daun kurma yang dikeringkan yang jatuh ke satu sisi. Di dalamnya tidak luas. Rumah ini hanya mempunyai satu ruang untuk kegiatan sehari-hari sekaligus kamar tidur. Luas rumah Nabi Muhammad hanya sekitar 3,5 kali 5 meter. Pintu rumah tersebut terbuat dari kayu jinten saru yang mengarah langsung ke Raudhah di dalam Masjid Nabawi Madinah. Kemudian untuk perabotan yang digunakan di dalam rumah tidak ada yang mewah. Tidak ada pintu yang menutupi ruangan tertentu karena hal itu dianggap sebagai pemborosan oleh Nabi Muhammad. Yang ada hanyalah kain penutup pintu, di mana ketika ada tamu tidak perlu mengetuk pintu dan hanya memanggil nama Nabi saja. Rumah Nabi Muhammad juga tidak menggunakan banyak hiasan di dinding. Bahkan Siti Aisyah pernah menyebutkan tentang ketidaksukaan Rasulullah terhadap hiasan dinding. Menurut Nabi Muhammad, hiasan tersebut hanya akan membuat seseorang terlalu cinta terhadap dunia. Kesederhanaan Rasulullah juga tergambar dari kondisi kamar tidurnya, di mana Rasulullah kerap tidur dengan hanya beralaskan tikar tanpa kasur empuk. Aisyah pernah meriwayatkan gambaran tempat tidur yang digunakan oleh Rasulullah. Sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah itu terdiri atas kulit binatang, sedang isinya adalah sabut kurma. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang menarik berikutnya adalah bantal tidur yang digunakan oleh Nabi Muhammad adalah terbuat dari bata dan bukan terbuat dari bulu angsa, kapuk, atau yang lainnya. Tepat di samping tempat tidur terdapat alas untuk berbaring yang dilapisi dengan beberapa lembar tikar sederhana. Di dalam rumah tersebut juga terdapat beberapa perlengkapan perang seperti busur panah, tombak, dan juga pedang. Ada juga sebuah tongkat yang sering beliau gunakan untuk berjalan, bersandar, atau juga memberikan khutbah. Ada juga beberapa perlengkapan memasak seperti panci air yang terbuat dari kulit turban. Selain itu, ternyata rumah Nabi Muhammad ini tidak menggunakan lantai dari keramik atau bahkan marmer, melainkan hanya dari tanah. Jika kalian berkunjung ke Madinah, kalian akan menjumpai replika rumah Nabi Muhammad yang dipajang di Museum Masjid Nabawi. Letaknya berada di sebelah kanan masjid. Meski rumah Nabi Muhammad sangat sederhana, tetapi beliau adalah sosok yang kaya karena gemar bersedekah. Bentuk rumah dan kehidupan Nabi Muhammad ini tentu sangat kontras dengan para pemimpin dan pejabat di negara Indonesia, di mana mereka sibuk menaikkan pajak, menaikkan gaji tunjangan, memperbanyak dan pamer harta, serta suka membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat, dan suka melakukan perbuatan korupsi. Menurut kalian, pantaskah para pejabat negeri ini disebut sebagai pemimpin yang amanah?